Ini hampir setiap kita punya pikiran seperti itu. Kalau kita masih seneng gaul dengan orang, masih sibuk kerja, masih sibuk nyari duit, masih sibuk usaha, jualan, masih sibuk jadi pegawai apapun, kayaknya bakalan susah bisa sampai kepada Allah. Ba'idun minal wusul ilallah. Walaysa sya'nu, enggak begitu caranya. Kalau bahasa kitanya gitu. Walakin imkuth fima anta fihi, tapi kamu diamlah di situ. Wa ma qasamallahu laka ala aidina fahuwa laka wasilun. Jadi apapun yang sudah diberikan Allah, profesi apapun, pekerjaan apapun, usaha apapun, diam di situ, tekuni. Karena itu yang nanti akan menyampaikan kamu atau akan memberikan kamu wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam kali ini, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel Tasawuf TV, yang insya Allah pada kesempatan kali ini, kita akan meneruskan pembahasan dari kitab Iqadhul Himam karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Ang Ahmed. Semoga pengajian kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pembahasan kitab Iqadhul Himam karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Kepada Al-Ustadz Ang Ahmed, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelum kajian kitab Iqadhul Himam kita mulai, marilah kita bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua cita-cita kita, semua keinginan kita diridhoi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya punya keinginan, punya hajat masing-masing. Silakan nanti sebutkan dalam hati saja apapun hajatnya. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Iqadhul Himam, yaitu syarah dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Masih membahas tentang tajrid. Halaman 30. Qala wa dakhaltu 'ala Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Saya masuk atau bertamu kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Jadi yang berbicara Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Di bawahnya ada tulisan keterangan tuh ya. Qala ay Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Ini jadi cerita nih. Wa dakhaltu ala Syekh, saya sowan kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Wa fi nafsi, di dalam diriku al-azam, ada sebuah azam ala tajrid qailan fi nafsi. Di dalam hati kecil ya, di dalam diri saya ini ada keinginan pengen tajrid ya. Wa fi nafsi al-azam ala tajrid qailan fi nafsi. Dia ngomong pada dirinya sendiri, ada keinginan, ada azam pengen tajrid. Seperti yang kita tahu, ada makom asbab, ada makom tajrid. Nah, mungkin karena dia udah melakukan makom asbab atau udah berada di makom asbab yang sudah lama, sehingga ada keinginan tuh pengen naik ke makom tajrid. Meskipun nggak ngomong dalam hatinya aja. Kenapa?
innal wusula ilallah ta'ala ala hadhil halah allati ana 'alaiha ba'idun minal istighal bil ilmi dzahir. Alasannya apa? Alasannya untuk sampai kepada Allah dalam kondisi semacam ini, dalam kondisi asbab ini, ana 'alaiha ba'idun. Itu masih jauh sekali. Jadi ya ini hampir setiap kita punya pikiran seperti itu. Kalau kita masih di makom asbab, masih sibuk kerja, masih sibuk nyari duit, masih sibuk usaha, jualan, masih sibuk jadi pegawai apapun, kayaknya bakalan susah bisa sampai kepada Allah. Ba'idun minal wusul ilallah. Ana 'alaiha ba'idun minal istighali bil ilmi zahir. Ya setiap hari yang digali itu adalah ilmu zahir. Wa wujudil mukhalatati linnas, dan juga setiap hari bergaul dengan manusia. Ini Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini hampir sama ya dengan kita pikirannya. Kalau kita masih seneng gaul dengan orang, masih seneng usaha, masih seneng ilmu zahir, wah nggak bakalan bisa nyampe kepada Allah katanya. Jauh. Faqala li min ghairi an as'aluhu. Nah, kan tadi dia sowan, ya. Ngerti sowan nggak? Di sini sama bahasanya sowan. Hah? Naon namanya bahasa Sunda? Nganjang. Nganjang. Kalau kalau bahasa Jawa mah sowan ke kiai. Nah, silaturahim. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini sowan atau nganjang silaturahim ke gurunya. Terus dalam hatinya ngomong begitu. Jauh banget kayaknya ingin bisa sampai kepada Allah kalau masih sibuk ilmu zahir, masih sibuk bergaul dengan manusia. Terus faqala li min ghairi an as'aluhu. Kemudian gurunya ini ngomong tanpa diminta. Ya. Jadi gurunya ini belum ditanya, belum diajak ngobrol. Begitu dalam hatinya Syekh Ibnu Athaillah ini ada keinginan pengen makom tajrid, gurunya langsung ngomong. Faqala li min ghairi an as'aluhu. Tanpa ditanya gurunya ngomong. Cerita gurunya nih. Sahabani insanun. Aku tuh bergaul dengan banyak orang. Ada sebagian orang. Mustaghilun bi'ulumiz zahirah. Yang sibuk dengan ilmu zahir. Wa mutasaddirun fiha. Ya setiap hari ya sama usaha, ikhtiar, ya, jualan ke pasar. Fadzaqa min hadzat thariq syai'an faja'a ilayya faqala li. Kemudian di tengah jalan dia merasakan sesuatu, ada yang mengganjal. Faqala li, kemudian orang tadi itu ngomong kepada saya, kata gurunya. Ya sayyidi, wahai guruku, ukhruj ama ana fihi wa utafarrigu li suhbatik. Aku pengen keluar dari profesiku ini dan aku pengen mengabdi kepada guru. Jadi orang yang tadi sibuk jualan di pasar itu setiap hari itu pengen ngabdi kepada Syekh Abdul Abbas ini. Guru, keluarkan saya dari kondisi saya ini. Saya udah capek jualan. Saya pengen jadi abdi dalam guru saja katanya. Fakultu lahu, maka dijawab oleh saya, kata Syekh Abdul Abbas. Laisa sya'nu dza walakin imkus fima anta fihi. Bukan begitu. Walaisa sya'nu, enggak begitu caranya. Kalau bahasa kitanya gitu. Walakin imkus fima anta fihi, tapi kamu diamlah di situ. Tekuni di situ. Wa ma qasamallahu laka ala aidina fahuwa laka wasilun. Karena apapun yang sudah dibagikan oleh Allah untuk dirimu, fahuwa laka wasilun, maka itulah yang akan bisa menyampaikan kamu kepada Allah. Jadi apapun yang sudah diberikan Allah, profesi apapun, pekerjaan apapun, usaha apapun, diam di situ, tekuni. Karena itu yang nanti akan menyampaikan kamu atau akan memberikan kamu wusul kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tsumma qala Syekh wa nadhara ilayya. Nah, setelah itu, setelah Syekh Abdul Abbas cerita, kemudian Syekh Abdul Abbas ngomong lagi kepada Syekh Ibnu Athaillah, wa nadhara ilayya. Kemudian dilihat, wa hakadza sya'nus siddiqin la yakhrujuna min syai'in. Inilah ya kondisi orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. La yakhrujuna min syai'in, dia tidak akan keluar dari apapun hatta yakunul haqqu subhanahu huwallazi yatawalla ikhrajahum, sampai Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan mereka. Fa kharajtu min indihi, kemudian Syekh Ibnu Athaillah keluar ya. Wa qad ghassalallahu tilkal khawatir, dan Allah sudah menghilangkan semua keraguan tadi di dalam hatinya, min qalbi, dari hatiku, kata Syekh Ibnu Athaillah, wa wajadtur rohah bitaslim ilallahi ta'ala, dan aku telah menemukan suatu kebahagiaan dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi ini terjadi bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada Syekh Ibnu Athaillah. Sama. Hampir semua orang-orang yang sedang belajar ilmu batin ya, belajar tasawuf itu sama seperti ini. Kadang-kadang udah merasa puas, udah merasa sampai dengan tingkatan tertentu, udah ngerasanya hebat, udah ngerasa menguasai segala ilmu kan. Haji Alfiyah udah, wah segala macam kitab udah dibaca, masa nggak dipindah-pindahin gitu. Gini-gini terus maka kapan sampai kepada Allah, kan pikirannya gitu. Nah, ini jawab oleh Syekh Ibnu Abil Abbas nih. Enggak begitu caranya. Karena nanti Allah sendiri yang akan memindahkan kondisi kita atau derajat kita. Walakinnahum kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang perkumpulannya tidak akan rugi.